Salam Rahayu, salam Nusantara, dan salam persaudaraan. Selamat pagi, kadang kinasi kulo sedoyo. Sekarang kita bahas soal lain lagi ya. Dari yang kemarin, saya kemarin masih ingat masalah apa? Sabdo Panuntun sama Sabdo Peteng ya. Sekarang kita bahas masalah ini. Ada kadang anom itu yang tanya sama saya seperti gini. Ini jenengan paling suka kayaknya ya. Iya dapat dia. Iya paling suka. Kebanyakan orang apa tuh Putra Romo ya, Putra Kekutangan Ibn Romo itu ya paling suka kalau disuruh bahas ini. Perkawis nopo, perkara apa? Bab masalah mijil. Tapi bukan mijilnya yang saya bicarakan di sini. Karena kadang anom ini tanya sama saya bab masalah apa bedanya mijil asmo dengan ngerogo sukmo. Apa mijil asmo itu sama dengan ngerogo sukmo? Nah, ini kan yang jenengan tunggu-tunggu ya. Jenengan nanti bisa bandingkan. Ya. Wejangan saya ini dengan kadang sepun jenengan yang lain. Mungkin ada kecocokan di situ ya. Kalau nggak ada kecocokan Pak De, ya anggap aja dua-duanya benar. Ya. Nggak usah nganggap saya yang benar sana yang salah, atau saya yang salah sana yang benar, enggak. Karena kadang putro itu kalau sudah sama-sama lakunya, ya bisa mendapatkan ya dawu pinaringan itu sendiri-sendiri. Nah itu loh, makanya jenengan harus jadi satrio yang bijaksana. Nggak usah nyala-nyalakan yang sini, bener-benerkan yang sana, atau bener-benerkan yang sana, nyala-nyalakan yang sini, enggak. Karena saya sendiri juga nggak menyala-nyalakan. Saya itu berbicara berdasarkan kenyataan yang ada. Kalau jenengan merasa saya salah-salahkan, ya mungkin jenengan harus belajar lagi supaya nggak jadi orang yang baperan ya. Oke, masuk ke sini. Orang mijil asmo itu yang saya tahu, ya, sepemahaman saya. Ya. Misalnya jenengan mijil asmo konto warno gitu, atau mijil asmo konto rupo, ya, atau mijil asmo sedulur papat ya. Itu bukan berarti asmo jenengan itu yang miber-miber nggak karuan kesana kemari gitu, enggak. Nah itu loh, luar biasanya wahyunya Kanjeng Romo itu ya. Karena di sini yang saya pahami, ya ada yang istilahnya itu Gusti Kang Murbeng Dumadi, ada ya, Gusti Kang Kuwoso Maladi. Karena dari ponco goib itu ya 5 anasir dari alam semesta itu ada yang menjalankan dan ada yang dijalankan. Ya. Karena kelima-limanya ini hidup, tapi ada yang lebih hidup dari itu. Ya. Misalnya jenengan minta tolong sama saya. Ya. Pak De, saya minta tolong Pak De, anak saya diusadani. Terus saya mijil asmo. Ya. Itu bukan kok asmo saya itu masuk ke badannya anaknya jenengan terus ngobatin, enggak. Yang keluar di situ itu rasane urip. Ya rasanya itu tadi, kuasane urip. Kalau saya bilang bukan rasane urip, kuasane urip. Ya. Urip Kang Kuwoso Maladi ku nglakokno apa sing dadi iya kuasanipun. Itu yang mijil asmo yang saya lihat, yang saya praktekkan dan yang saya pahami itu seperti itu. Pada saat saya mijil asmo. Beda dengan orang rogo sukmo.
Kalau orang Rogo Sukmo itu ya, jenengan belajar ilmu kodaman, ya kodam di luar sana itu jenengan paksa-paksa masuk ke dalam raga dan rohani ya atau hidup jenengan, lah itu yang jenengan pakai. Pada saat jenengan ngerogo sukmo, jenengan pakai kodam itu tadi. Contohnya kayak gimana Pak? Misal ya, saya belajar ilmu ya ajian macan putih gitulah. Kalau saat saya ngerogo sukmo ya kodamnya macan putih itu tadi yang tak pakai keluar. Pasti itu dengan sukmo sejati urip saya yang keluar. Nah ini loh bahayanya itu di situ. Makanya banyak teman saya yang kalah perang terus tebal itu ya di situ itu. Ya. Karena yang keluar ini memang asli sukmo sejati ini uripnya dia. Ya. Begitu itunya kalah ya mesti ada yang pedot. Mungkin rohnya ada di dalam. Datang mau sucinya masih ada di dalam. Tapi apa yang dihembuskan, ya, yang ada di dalam dirinya, ya, sifat manusianya itu tadi loh. Urip kemanungsan iki mang lho sing ilang, sing jablas itu. Itu bahayanya orang Rogo Sukmo. Makanya begitu jenengan keluar, kalau jenengan nggak bisa balik, ya wis, wassalam. Ya. Yes. Mijil apa nggak begitu Pak? Enggak. Mijil itu yang jalan kontonya, bayangannya. Yaitu yang saya bilang kuasane urip. Ibarat matahari ingin menerangi bumi, bukan mataharinya itu mendatangi bumi terus nempel ke bumi supaya buminya terang, nggak seperti itu. Mijil loh ya. Ya kalau saya bilang mijil ya kayak begitu yang saya lihat. Jadi mataharinya tetap di sana, tapi sinarnya itu loh yang mendatangi bumi. Lah itu yang saya bilang kuasanya hidup itu seperti itu. Jadi mataharinya nggak bisa diote-ote wis. Ya. Lah sinar yang ada di hamparan bumi itu mau jenengan tembaki, mau jenengan tumbak, mau jenengan bacoi sama pedang sama celurit ya nggak ada apa-apa dengan mataharinya. Karena yang nyinari itu tadi bayangannya, kontoi gitu loh. Konto itu bayangan tuh. Moyo kalau jenengan nggak tahu, maya ya bayangan ya. Kalau konto maya, moyo jenengan nggak paham ya sedo. Kalau sedo nggak paham ya wis turu wae. Masa nggak paham semua ini. Makanya itu yang disebut dengan ya, kuasanya urip moyo sawap itu kalau Romaken dulu bilangnya. Jadi nggak ada apa-apa dengan saya, yang keluar itu. Asmo sejati saya tetap di sini, kuasa hidupnya yang gerak. Ini loh ya, bedanya dengan Ngrogo Sukmo. Makanya jenengan ya matur nuwun sangat ya sama Kanjeng Romo. Meskipun jenengan ada di Kalimantan sana, jenengan ada di Bali, jenengan ada di Tangerang, jenengan ada di Semarang sana. Kalau jenengan minta tolong sama saya, ngusadani atau keperluan apa, ya saya mijelasmu ya tetap yang keluar ya konto, moyo sawap atau kuasanya hidup itu tadi. Bukan asmo sejati ini uripku, itu asmo konto warnopo, konto roboku sing miber sampai teko Semarang, enggak seperti itu. Kalau mijil loh ya, saya bilang kalau mijil gitu. Tapi kalau Ngrogo Sukmo memang seperti itu. Makanya orang Rogo Sukmo itu kan belajar kodamannya itu kan memang harus betul-betul menyatu ke dalam sukmo sejati ini uripe orang itu. Kayak saya tadi loh yang saya ceritakan. Terus saya belajar ilmu ajian macan putih, ajian segoro macan, atau ilmu bajul kroman, atau ilmu bajul putih, atau ilmu apalah. Atau mungkin ilmu-ilmu pengasihan itu ya. Ya sukmo sejati ini uripu harus betul-betul gembleng jadi satu dengan kodam itu tadi. Jadi kodam itu tadi tak pakai kendaraan. Makanya nanti saya datangin jenengan ya bisa berwujud macan, bisa berwujud ini dan itu ya. Kalau pengasihan ya mungkin berwujud laki-laki yang ganteng, kalau perempuan ya perempuan yang cantik ya.
bukan kayak muka saya gini, ndak. Yang dengan lihat itu ya wajahnya kodam pengasihan itu tadi. Itu saya duduk sila, ngroko sukmo, ilmu pengasihanku kumang tak tono. Nah itu tak masukkan ke dalam pikiran, mungkin hati jenengan. Arahnya kan cuma pikiran sama hati tuh. Ya. Untuk saya tak pakai mengendalikan pikiran jenengan supaya ingat saya terus. Tak pakai mengendalikan rasa pangroso yang ada di hati jenengan. Ya. Jadi jenengan nanti nggak akan pernah bisa tenang kalau nggak dekat dengan saya. Kalau jenengan sudah dekat dengan saya, baru tenang, tentrem, adem sama ayem. Nah itu kekuatan ngroko sukmonya itu seperti itu ya. Ada sesuatu yang tak masukkan ke situ dan saya yang berangkat sendiri. Dan saya tak tinggal. Nah ini bahaya kan? Kalau sana sampai punya sesuatu, terus jenengan kalah perang, ya wis, bubuk sayang. Nanti jenengan akhirnya yang ngelutus gitu ya, jalan-jalan, jadi pinggir jalan gitu ya, di tengah jalan ya, sambil melet-melet sambil makan kembang gitu ya. Terus turu pasar bantalan kubis ya, kalah perang kok ya. Ya syukur jenengan gak sampai mati gitu aja kan. Biasanya kalau sudah seperti itu ya taruhannya itu memang. Kalau jenengan nggak ngeblend ya bablas. Kalau orang Rogo Sukmo perang bintang sampai kalah ya. Oh itu barat perang gitu, aduh harap ya Pak De ya. Kayak orang bacok-bacokan caroan gitu, iya. Kayak orang caroan gitu. Kayak orang pedang-pedangan gitu. Jenengan lari-lari ke sana. Tapi kalau Mijelasmo kan enggak. Dalam radius berapa kilometer ya. Pakai senapan yang kali berberapa ya. Saya bisa matikan jenengan dari jarak segitu. Enggak mungkin jenengan bisa nebas saya. Gimana caranya? Ya. Wong yang datang itu bukan saya, yang datang itu peluru saya. Ya. Nah kayak begitu loh. Analoginya itu kayak begitu kalau jenengan mau tahu ya. Nah ini ya pakai sabdo panuntun ya, bukan sabdo peteng. Jadi jenengan bisa paham ya. Oh Pak D itu maksudnya ngomongnya itu gini, oh gambarannya itu kayak gini kan ya. Ya. Jenengan gampang memahaminya itu gampang gitu loh. Bahkan jenengan cari saya loh sulit. Mau cari di mana kalau saya sembunyi ya. Dalam radius berapa kilometer gitu ya. Atau mungkin 800 meter lah, hampir 1 kilo. Jenengan gimana cara nyarinya? Atau paling enggak 300-400 meter gitu. Gimana cara nyarinya jenengan? Tahu-tahu jenengan kepalanya kena, dadanya kena gitu, gimana? Ya. Tapi kalau orang Rogo Sukmo kan nggak begitu. Saya bawa parang, lari ke rumahnya jenengan, dan jenengan pasti tahu kan saya. Dan jenengan juga bisa siap-siap. Ya, mungkin jenengan bisa ngomong. Memang cuma lu aja Pak De yang punya parang. Saya juga punya Pak De kalau masalah parang ini. Mungkin gitu ya. Bahasa guyonannya kan seperti itu. Kalau orang Rogo Sukmo ya. Bahayanya kan di situ. Ya kalau saya berkelahi sama jenengan terus saya menang. Kalau saya kalah ya apa? Nah, ini loh ya. Makanya hati-hati ya. Hati-hati kalau jenengan memang ingin punya panguasane urip itu ya begitu tadi. Jenengan jalankan kuasa hidup jenengan. Nggak usah main kodam-kodaman karena itu bahaya. Paham ya? Ya sama dengan saudara empat pun juga sama. Apa? Kalau saudara empat yang jenengan jalankan, yang jenengan minta apanya? Nah itu loh. Miji lagi sedulur papat, sing dijaluk moyo sawapi. Supaya moyo sawapi itu mah tadi sumurup nang jerone watu, nang jerone kayu, nang jerone tosan aji, atau mungkin di dalamnya kulit. Kulitnya kambing, kulitnya sapi, kulitnya macan, atau mungkin kulitnya landak. Kan bisa dimijilkan dengan cara yang kayak begitu. Tapi kalau jenengan punya ilmu kodaman, yang mau jenengan masukkan apa? Kuasane kodam.
Ya, seperti saya dulu kan gitu ya. Saya manggilnya gitu Sukmo sejatine ini ya. Saya minta bukti kasunyatan, saking daya kekuatannya pun panjenengan sumurupa gitu ya. Nah, itu pakai bahasa begitu ya. Makanya kalau orang ilmu kodaman banyak-banyak ngasmak begitu ya, pakai jimatan puasa lagi ya. Ngecas lagi loh karena banyak yang dikeluarkan. Tapi kalau orang mejelasmu enggak ya. Apanya yang mau dicas? Selama jenengan masih mau patrap semedi suci, ya jenengan ngecas terus, nggak kayak orang Rogo Sukmo. Harus puasa ini dan itu, harus menjalankan melekan yang ini dan itu, selamatan ini dan itu ya itu. Nah itu bedanya. Jadi jenengan dapat dua ya. Apa bedanya Mejelasmu dengan Rogo Sukmo, sekaligus bagaimana cara ya Rogo Sukmo itu ya kita dapatkan kekuatannya, sumber kekuatannya itu loh dari mana kok orang bisa ngerogoh Sukmo itu ya. Ya dari kodaman itu tadi. Tanpa bewanter apa kebentur pasutapanmu ya kodam nang ngene jerone raga rokane karo uripmu iku ya malah ngidap-ngidapi. Malah gegirisi gitu katanya orang Jawa. Apa itu Pak gegirisi ya? Medeni gitu, nakutkan. Ya karena luar biasanya dari kekuatan kodam yang jenengan puja itu tadi kan. Makanya itu orang itu sebenarnya mau punya ilmu itu nggak masalah kok. Jenengan mau punya ilmu apa nggak masalah. Asal jangan sampai apa yang jenengan jalankan itu akan memakan diri jenengan sendiri. Itu aja yang penting ya. Jangan ada istilah senjata makan tuan. Ya. Jenengan belajar satu ilmu sudah nyarinya sulit, lakunya berat, dan nanti malah menyengsarakan jenengan lah ini. Wis ini gila. Jari ini kabeh bahar iku rugi murokap gitu ya. Apa ya ruginya itu tumpuk-tumpuk gitu. Nggak cuma rugi di satu sisi, 2, 3, 4, dan 5 sisi mungkin gitu ya maksudnya ya. Ruginya itu tumpuk-tumpuk, double-double kerugiannya itu bukan cuma di satu sisi toh ya. Apalagi jenengan juga tahu kan, bisa lihat konten saya ya, bab masalah ilmu pepujan itu ya. Kalau jenengan gandrung dengan sesuatu yang bisa membuat jenengan ngerogoh Sukmo ya. Yang ditakutkan itu nanti di akhir hayat jenengan ya. Apa yang jenengan satukan dengan Sukmo sejatine urip jenengan itu tadi kan nggak segampang itu jenengan taruh atau jenengan tinggalkan ya. Dia pasti nuntut. Kok bisa gitu ya Pak De? Ya bisa lah, kenapa nggak bisa? Bisanya gimana Pak De? Ya bisanya karena kekuatan itu kan bukan jenengan. Itu kan bukan kekuatan yang asalnya dari diri jenengan. Bukan kekuatan yang kodrat alamiahnya itu pemberian dari ya Gusti Kang Maha Suci. Tapi kalau kuasane urip, kekuatannya sedulur papat, asma sejatine urip jenengan, ya itu kan sudah pemberian dari Gusti Kang Maha Suci. Ya itu loh bedanya. Kalau saya melakukan sesuatu dengan menggunakan kuasanya hidup saya, terus saya harus tanggung jawab sama siapa? Wong itu loh kuasanya hidup saya sendiri, ya kan? Ibarat saudara gitu ya, saudara empat saya sendiri. Mulai dalam alam kandungan saya sudah ditemani sampai di alam dunia, sampai nanti di ya, alam sana saya ditemani sama itu. Lah kalau kodam kan enggak. Masa ada bayi di dalam kandungan itu terus berkodam gitu, gimana cara masuknya? Ada Pak Di cerita anu ini ya situ cerita ya, konon katanya ya.
Yang ini dulu waktu di dalam anu itu kemasukan kodamnya yang logo runcing itu ceritanya aja. Konon katanya itu. Tembung jari. Kalau tembung jari itu saya nggak begitu gabres gitu. Karena jari itu kalau saya sendiri ya, itu namanya aja sudah jari. Jari kan udah sampai ajar-ajarannya kiri. Lah masa kiri mau kamu ikutin gitu loh. Wong jari gitu. Karena setahu saya yang namanya bayi di dalam kandungan itu ya mau gimana, dimasuki kodam yang kayak gimana gitu loh. Masa ada janin di dalam kandungan itu terus kemasukan ajian segoro macan, kemasukan ajian jaran goyang gitu kan ya lucu gitu. Ini cerita apa gitu, jari-jari ya, kuropat katanya ya. Kalau Kiai Madudin bilangnya cerita kuropat. Kayak ceritanya Kabib-Kabib. Cerita dobol jaran. Kalau orang Surabaya bilang ya. Ya, ya jenengan makainya itu. Ya, bukankah sudah aku titipkan ya. Kuasaku ini ke dalam hidupmu ya, kita pakai kuasa hidup kita sehingga tidak ada apa-apa di sini. Kita nggak memuja siapapun gitu loh ya. Kalau jenengan masih bingung mungkin bisa kasih analogi atau gambaran kayak gini loh bro. Jenengan mau bikin kandangnya ayam atau apa gitu, tapi jenengan kerjakan sendiri. Kalau jenengan yang ngerjakan sendiri terus urusannya sama siapa? Mau bayarin siapa? Wong jenengan sendiri yang ngerjakan. Beda tuh kalau jenengan nyuruh orang. Iya. Betul tuh? Pasang omongan gitu, sabtu panuntun jelas gitu jenengan masih gak paham. Bahkan ada kalimat sopo kok wani ngongkon ya kudu wani makani, sopo wani merentah ya kudu wani burui. Kan gitu ya. Kalau di Indonesia kan kalau jenengan berani merentah ya kan harus berani kasih makan. Kalau jenengan berani nyuruh-nyuruh kan ya juga harus berani bayarin kan gitu. Nah itu ya. Ini ya. Ini masih ada jurusannya dengan itu tadi ya. Ilmu-ilmu yang kita pakai untuk Rogo Sukmo itu ya. Bahayanya memang di situ ya. Matiin dulu rokoknya ya. Rokokan terus nggak enak ya. Sering jadinya ya. Jadi di situ ya. Jenengan pahami baik-baik ya. Orang Rogo Sukmo itu yang kayak gimana ya. Terus orang Mijil Asmo itu yang kayak gimana. Jangan jenengan samakan. Pak D bisa ngajari saya Pak D gimana caranya Mijil Asmo terus menggunakan kuasanya Asmo sejati saya dan kuasanya sedulur papat saya supaya bisa dimijilkan kayak yang Pak D tadi omongkan. Ya saya bisa ngajarin, kalau jenengan mau ya jenengan itu aja ya. Di hashtag saya itu nanti tak kasih nomor telepon saya ya. Jenengan telepon aja. Ya, jenengan telepon saya, WA dulu ya. Jenengan dari mana ya. Nanti tak respon ya. Tak ajarkan itu. Yang penting jenengan ya berani melangkahi syarat-syaratnya. Lu kok pakai syarat Pak? Ya jelas lah. Mana ada sesuatu itu masuk ke badan kita atau sesuatu itu bisa menyala di badan kita itu tanpa adanya penebusan atau tirakatan. Pasti ada lah. Namanya pasutapan itu pasti ada ya. Cuma pasutapannya kan lain ya, dengan ilmu pepujan ya. Kalau pasutapannya di Kanjeng Romo kan nggak bisa disamakan dengan pasutapannya orang-orang yang berburu kodam ini dan itu yang ada di luar sana gitu loh. Tetap ada yang jenengan jalankan supaya jenengan kenal dulu ya, sama asmo-asmo sejati jenengan.
sama saudara empatnya jenengan. Lah kalau jenengan sudah kenal kan jenengan bisa pakai itu. Kalau jenengan nggak kenal terus gimana makainya gitu loh. Paling nggak kan jenengan itu tahu asmonya. Ya. Kemudian tahu suaranya, terakhir baru tahu rupanya. Jadi asmo, swara lan rupa. Ini itu. Kalau asmo ya asmo. Ya, asmo sinengkaran wingitnya saudara empat jenengan itu atau asmo sejati jenengan. Kalau swara ya pangeran kumandang swara itu tadi. Ya. Suara dari kuasanya hidup jenengan yang masuk ke dalam relung hati itu tadi, bukan telinga ya. Hampir mirip ya kayak ajarannya saudara jenengan yang di Al-Quran itu ya. Di situ dinyatakan bahwa Jibril itu menyampaikan wahyuku ke dalam hatimu. Ya sama dengan ini. Jadi pangeran kumandang swara. Dari suara yang berasal dari kuasane urip jenengan, yaitu yang bisa dengarkan itu nanti ya. Itunya jenengan, ya apanya Mbak? Ya itunya, ya jenengan telepon saya nanti tak kasih tahu ya, apa yang dipakai dengarkan itu ya. Jadi jenengan gak sampai sengsara gitu. Eman toh ya. Kalau jenengan belajar ngoyo-ngoyo, belajar soro-soro, hasilnya malah gawe ciloko ya. Yo ciloko nang alam dunya, yo ciloko nang alam kono. Waduh iki wis rugi murokap lek jarene kabeh bare ya. Wis rugine dobel-dobel balian. Paham nggih? Ya. Dari di situ ya. Longgone gitu ya, kalau saya dulu tanya Romo itu gitu, longgone. Atau bedane ya. Mejil asmo sama ngerogo sukmo. Sampun ya. Salam Rahayu, salam Nusantara, dan salam persaudaraan.